Pernah gak sih kalian itu cemburu gitu kan, tapi gak bisa ngomong ya, disimpan, dipendem, tapi toh akhirnya juga ada yang berhasil, ada pula yang gak tahan ya kan, terus bilang Gak apa-apa juga teman-teman ya, kadang-kadang ngomong juga gak apa-apa kok ya. Dan di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca siapa sih sebenarnya sosok yang sebenarnya bisa banget cemburu sama kamu ya. Yuk kita baca di timeless reading, general reading ya, yang kapanpun kalian mau denger bisa, kalian mau ajakin siapa aja juga boleh, karena umum ya. Yang penting orangnya mau mendengarkan dari awal sampai akhir sehingga gak sepenggal-sepenggal dapat infonya, dan selalu melihat dari sisi yang positif teman-teman ya. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita bakalan baca buat teman-teman Aries. Siapa sih sosok orang yang cemburu banget sama kamu ya? Kita bakalan lihat di 3 cerita ya, sama seperti biasanya kita bakalan bagi ya. Kalian gak perlu namanya pick a card, karena siapa tahu ternyata yang cemburu sama kamu tuh bukan cuma 1 orang gitu, tapi 3 orang ya kan. Teman-teman kita lihat ya. Buat teman-teman Aries, siapa sih yang cemburu sama kamu? Siapa ya? Oke, di cerita yang pertama ya, cemburu tentang apa sih ya? Apa sih yang dicemburui sama kamu? Tentang cinta, teman-teman ya. Tentang cinta. Nah, kalau misalkan dilihat di sini ya, bisa jadi kamu tuh mungkin lebih memperhatikan orang lain juga bisa ya. Bisa jadi seperti ini, tapi yang jelas ini tentang cinta sih. Ya, tentang cinta, tentang dia mungkin merasa kamu nggak sayang sama dia, nggak cinta sama dia, nggak ngertiin dia gitu. Jadi dia baper banget teman-teman ya, dia baper banget gitu. Jadi dia merasa nggak dicintai sih ya, kayak gitu. Lalu juga apa ya dikiranya dia tuh kamu lebih peduli sama orang lain gitu ya, lebih mengutamakan mungkin keluarga, temen ya, seperti. Jadi ya cemburunya dia seperti itu, jadi kayak merasa nggak diperhatiin lah sama kamu ya, seperti itu. Lalu kita bakalan lihat di pertanyaan yang selanjutnya, orangnya tunggu ya, cemburu tentang apa yang dicemburuin dari kamu udah ya teman-teman ya. Lalu juga orangnya seperti apa sih ciri-cirinya ya, orangnya seperti apa ya. Ini orangnya nih nggak bisa diatur, nggak mau dengerin orang ya, nggak mau diatur, nggak mau dikontrol juga, jadi aneh gitu ya. Kalian berhubungan sih gitu kan, cuman pikirannya tuh lain-lain gitu ya, dianya maunya ke sana, kamunya mau ke sini gitu teman-teman. Jadi ya, satunya ke arah A, satunya ke arah B gitu. Jadi bener-bener banget gak bakalan ketemu ya dua-duanya kalau misalkan arahnya sendiri-sendiri ya, kayak gini. Jadi ya no wonder kalau misalkan dia merasa gak disayangin, karena ya memang dia pemikirannya sendiri, kamunya sendiri, jadi kesono kesini ya teman-teman. Ini orang yang punya aturan buat dirinya dia sendiri. Kamu pun juga sama seperti itu ya, jadi punya aturan sendiri-sendiri. Lalu orang yang tanggung jawab sebenarnya, dia kalau misalkan dia ada masalah atau ada problem ya, dia akan bakalan selesaiin sendiri ya. Orang yang punya pandangan dan visi yang baik dalam hidupnya dia, terus abis gitu bisa bergaul dengan baik, tahu lah cara bergaul dengan baik ya, seperti itu. Cuman kadang-kadang ya dia tuh suka banget ya namanya mengerjakan hal-hal yang kayak sia-sia gitu ya, bukan sia-sia sih, jadi yang nggak prioritas tuh juga dikerjain gitu loh sama dia gitu, sehingga kayak nggak poin lah ya, kayak gitu. Lalu juga sebenarnya finansialnya oke ya teman-teman ya, sebenarnya finansialnya oke, cuman karena sukanya sibuk sendiri dengan pikirannya sendiri, jadi ada hal-hal ekstrim yang dia lakukan sehingga finansialnya jadi nggak stabil ya, kayak gitu. Kalau dilihat di sini usianya bisa jadi lebih tua, lebih muda ya, seperti itu. Kalau ganteng sama cantik sih ya biasalah ya, kayak gitu. Lalu ciri-cirinya dia nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu pendek ya, biasa aja teman-teman ya, seperti itu ya, kurang lebih sih kayak gini teman-teman, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat gimana caranya ya supaya ini nggak berlarut-larut gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya kamu lakukan buat nanggepin hal ini, buat nanggepin cemburunya dia ya. Seimbangkan yang namanya pekerjaan sama relationshipnya kamu gitu teman-teman ya, karena ini bisa jadi kamunya sendiri juga sibuk kerja gitu, lalu juga
nggak punya waktu juga gitu ya, boro-boro punya waktu buat diri sendiri, punya waktu buat dia ya, punya waktu buat diri sendiri aja juga enggak gitu ya. Lalu juga belajar lebih apa adanya, nggak bisa ya yang namanya sebentar A sebentar B, kalian sibuk dengan pikirannya kalian masing-masing ya, ini bakalan jadi hubungan yang menggantung tanpa ada ujungnya kalau kayak gini ceritanya ya, semuanya sibuk dengan pikirannya masing-masing ya kan, seperti itu. Oke, di cerita yang pertama ya, cerita yang pertama cemburunya karena dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu ya, merasa nggak disayang sama kamu ya, merasa nggak disayang kamu ya, sibuk sendiri juga ya sama pekerjaan, sama orang-orang sekitarnya kamu ya, sama keluarga ya, sama teman-teman ya kayak gitu. Jadi sibuk lah, sibuk seperti itu gitu ya, bukan karena ada laki-laki lain atau perempuan lain, bukan, tapi karena sibuk dengan kesibukan kamu sendiri-sendiri, sehingga dia kayak merasa nggak dicintai ya, ditelantarkan dia ditelantarkan. Ya di cerita yang pertama ya. Sekarang kita menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua sekarang kita lihat cemburunya sama kamu nih karena apa ya? Cemburunya sama kamu itu tentang apa? Kalau dilihat di sini ada power ya. Power ini adalah tentang masalah-masalah yang terjadi dalam satu hubungan. Ini hubungan yang cukup nggak gampang ya. Hubungan yang kalian jalani ini hubungan yang cukup tidak gampang. Jadi kalau misalkan dilihat ya, ini bisa jadi ada celah ya, ada celah juga yang menyebabkan dia pada akhirnya cemburu ya. Jadi ada celah-celah, ada pihak-pihak lain lah ya, ada pihak-pihak lain di hubungannya kalian ya, bisa jadi seperti ini. Oke. Lalu ciri-ciri orang yang cemburu ini ya sama kamu ini apa sih ya? Ciri-cirinya orang yang merasa diperlakukan sama kamu nggak adil ya, merasa dikhianati sama kamu. OMG ya teman-teman ya, OMG banget nih ya. Ya, seperti ini bisa jadi ya teman-teman, ini orang yang sebenarnya nggak suka, pas banget ya, dia nggak suka yang namanya ketidakadilan ya, itu sebabnya dia kayak jengkel banget sebenarnya, lebih cemburu ke jengkel gitu ya, karena dia merasa diperlakukan nggak adil sama kamu ya, merasa bahwa ya nggak adil lah, merasa diperlakukan nggak adil, merasa dia nanti sama kamu ya. Ini orang yang traumanya cukup banyak ya teman-teman ya, orang sosok yang tegas, kaku ya. Sebenarnya dia ini orangnya romantis, cuman kadang-kadang gengsian ini mungkin yang menyebabkan ada pihak ketiga, keempat, kelima ya, ada celah-celah yang bikin hubungan kalian itu jadi nggak kuat ya, karena dia ini sebenarnya romantis tapi seringkali gengsian, jadi nggak suka yang namanya ya, kadang-kadang kan bumbu-bumbu dalam berhubungan itu kan ya penting ya teman-teman ya, romantis tapi jangan dibuat-buat juga gitu ya, butuh lah ya sekali-sekali seperti itu, tergantung pasangannya kamu. Kalau misalkan ternyata pasangan kamu ini butuh hal-hal seperti ini ya wujudkan gitu loh, walaupun mungkin ini butuh yang namanya penyesuaian ya, tapi pasti bisa gitu teman-teman ya. Alright, selanjutnya kita coba lihat apa yang sebaiknya mesti dilakukan, apa yang sebaiknya kudu dilakukan ya. Belajar lebih terbuka tentang apa sih maunya kamu gitu kan, apa sih maunya aku gitu. Jadi jangan semuanya itu sibuk dengan pikiran masing-masing, sehingga kalau kayak begini kan jadinya celah-celah itu bisa masuk ya teman-teman. Jadi ini juga diingetin ya, belajar lebih terbuka, nggak perlu ya namanya takut menyampaikan perasaan ya, dan jangan terjebak di hubungan masa lalu. Ini bisa jadi orang yang hadir ya, celahnya kalian ini adalah orang yang hadir dari masa lalu, bisa jadi seperti itu ya. Jadi fokus aja untuk memperbaiki saat ini, fokus ke realitas saat ini, walaupun mungkin butuh perjuangan. Artinya gini, orang yang disakiti itu kan butuh waktu ya kan. Nah ini sebenarnya sekuat apa sih kamu memberikan waktu ya, atau kamu diberi waktu ini sekuat apa orang yang memberikan waktu. Nah ini dia ya, ini butuh perjuangan teman-teman, nggak gampang. Jadi kalau misalkan ada teman yang komentar ya di Oracle Card Indonesia ya, lalu juga dia akhirnya curhat bahwa ini nggak gampang, ngomong gampang, loh memang gitu kan, ngomong itu gampang gitu, tapi ngelakuinnya susah. Karena ini susah lah ya, maka kita saling belajar untuk saling mengingatkan ya, right teman-teman ya. Oke ya, selanjutnya di cerita yang ketiga kita bakalan lihat cemburunya sama kamu ya. Ini tentang apa sih kalau kita lihat di sini ya, cemburunya tentang apa? Tentang ada rahasia-rahasia yang dipendam ya. Dia merasa bahwa kamu itu punya rahasia yang kamu pendam ya. Dia merasa bahwa kamu tuh punya hubungan-hubungan yang lain selain sama dia ya.
Seperti itu. Oh my goodness ya. Kita coba lihat ciri-ciri orang yang cemburu sama kamu ini ya. Ini orang yang ya sebenarnya secara spiritualitas sih sebenarnya oke ya. Tertarik lah dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual ya. Seperti itu. Lalu juga ada kalanya ya dia suka dengan hal-hal yang berbau-bau spiritual gitu. Mengarah ke arah pembelajaran secara spiritual, sisi spiritual ya. Lalu juga kalau dilihat di sini secara intuisi sebenarnya dia bagus ya. Secara intuisi juga bagus. Makanya kalau misalkan kamunya aneh-aneh gitu ya, dia mungkin punya intuisi yang bagus, tapi nggak tahu juga ya teman-teman ya, apakah intuisinya ini mengarah ke halusinasi atau ilusi ya kan. Ya, yang jelas dia orang yang introvert tertutup, jadi mungkin dia akan mengamati ya, cemburunya bakalan dipendam terlebih dahulu sebelum dia mengatakan di waktu yang pas, seperti itu. Orangnya feminim, perasa banget ya orangnya, seperti ini ya. Lalu juga sering kali terjebak dalam satu hubungan yang tanpa komitmen ya, hubungan yang nggak ada ujungnya ya, seperti ini teman-teman ya. Ini barangkali yang menyebabkan dia gampang banget terjebak di orang-orang yang banyak rahasianya ya, bisa jadi seperti itu ya. Sekarang kita lihat ya, apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Belajar untuk melepaskan ego. Nggak semuanya ya menurut nggak semuanya yang menurut kamu benar itu adalah hal yang benar teman-teman. Kadang-kadang juga kamu mesti belajar untuk mendengarkan ya dari sisinya dia. Dan juga diingetin buat apa, stop yang namanya punya hubungan cinta yang lebih dari satu orang gitu ya. Apalagi terjebak di hubungan yang berbahaya kan juga nggak bagus ya. Oke, teman-teman ya. Alright, di cerita 1, 2 dan 3, dan semoga siapapun orang yang cemburu ke kamu ya bisa mengendalikan diri dengan baik, dan kamunya sendiri juga kalau pas cemburu ya kendalikan diri dan emosi juga dengan baik, karena emosi sesaat ini gak bagus, definitely ya. Kadang-kadang yang sesaat ini bisa menghancurkan. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda dan zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.